ini perbuatannya adalah melanggar pasal pembunuhan 338 ya. 38 dan juga kita subsidiarkan kita 351 ayat 3 ya, yaitu pembunuhan menghilangkan jiwa orang lain atau penganiayaan menyebabkan meninggalnya orang. Waktu kejadian peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu, ini hari Minggu ini. Jadi kalau hasil didik kami, orang-orang yang berada di PD itu sebagian besar adalah orang-orang yang datang ke situ pulang dari gereja. Karena PD tersebut, PKP itu tempat makan, apalagi orang Batak ada di situ bersatu. Jadi orang yang datang ke situ adalah orang-orang memang orang-orang tua kita, warga yang pulang dari gereja. Jadi datang ke situ makan siang. Jadi kejadiannya pada pukul 19.30 di sebuah warung tua milik saksi ribut orang, tepatnya di Jalan Bahbiro Pucung, Gang Catering, Sirait, Kelurahan Cibulan, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Waktu penangkapan, jadi kita tangkap durasi waktu dari kejadian yaitu pada hari ini tanggal 13, kita berhasil melakukan penangkapan pada hari Rabu, jadi 3 hari kemudian ya, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 23 WIB berhasil kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, tepatnya di Jalan Abdul Muiz, Jerambah Merah, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jadi di Siantar kejadian 3 hari kemudian ketangkap di Jambi. Adapun kejadian peristiwa pembunuhan tersebut adalah ketika pada hari Minggu tersebut tanggal 13 November 2022 PKP 19 ya, orang-orang yang baru pulang gereja sebagian besar dan juga dari masyarakat sekitar situ datang ke desa tersebut pada pukul 14.00. Di sana mereka awalnya makan siang. Kebetulan tradisi budaya di Kota Siantar ini sama kalau seperti Silindung, pulang dari gereja dia pasti makan siang di Silindung. Jadi itu juga di situ. Jadi pulang dari gereja mereka makan di situ mulai pukul 14.00. Sehabis itu makan mereka berlanjut ya, duduk tetap di situ. Termasuk si korban dan si pelaku dan juga para saksi-saksi. Setelah makan mereka ada bernyanyi-nyanyi di situ. Ada nyanyi, yaitu si korban ada duduk di sebuah meja dekat rumah, sementara si pelaku ada duduk di samping pintu keluar ke desa tersebut. Sedangkan meja satu lagi adalah tempat duduk saksi kliwon, KS, ya, KS yang sedang tidur di situ. Setelah mereka duduk-duduk nyanyi-nyanyi, baru tibalah waktunya pada pukul 16 ya, 16 mulailah mereka, kebiasaan kita orang Batak kalau sore kusor, datanglah kusor di itu. Mereka pun minum tua di situ bersama-sama para saksi dan pelaku dan juga korban bersama minum tua di situ. Dan situasi di situ situasi yang sukacita, meriah karena mereka nyanyi di situ. Tapi pada pukul setelah mereka sudah minum tua, kira-kira pukul 19 WIB, si korban dari hasil keterangan-keterangan dengan semangatnya bernyanyi, ada mengatakan dengan seperti ini melalui mikrofon ini. Waktu karaoke kan jadi nyanyinya karaoke ya, seperti ini Mas. Jadi ada mengatakan naik marede sirait sakili, ya, naik marede sirait sakili. Artinya sirait sakili adalah tadi yang di meja hadapannya tidur. Dia pun terbangun. Nah, ada maksudmu lain. Hanya itu aja. Ya, dari kita. Udah lagi tidur. Ya. Tapi dari hasil penjelasan daripada si pelaku dan juga keterangan daripada saksi-saksi, si pelaku ketika dia mendengarkan hal itu, dia ada ketersinggungan. Kebetulan
saksi KS ini, Marga Sirait ini adalah tokenya. Jadi karyawannya lah dia adalah toke catering, sementara si pelaku adalah karyawan. Alasan yang kedua lagi, ketika bernyanyi suaranya keras, ngomong dia akan mereka Sirait Sakili, arah mono bahasa Batakna manoro, melotot si korban ini ke arah si pelaku. Mari sakit, tapi arah pandangan dia mengarah ke si pelaku. Disitulah mulai dia tidak senang dia. Tetap si korban yang bernyanyi bersama-sama ada temannya saksi yang lain tetap bernyanyi. Tapi ketika melotot, dia pun sudah tidak menerima. Pergilah dia ke rumah si pelaku, pergi ke rumah si togenya ini, ke arah belakang. Dan ketika dia berangkat ke arah belakang, dia tujuannya adalah untuk memang mencari pisau itu. Dan ada dua anaknya siapa, si saksi KS, ditanya, berdua bang, tapi si pelaku ngomong, neng kocik, neng buang air kecil. Tapi tujuan dia adalah untuk mengambil alat sebagai yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan ini. Habis itu, setelah mengambil sebilah pisau sebagai alat yang dipergunakan, kembali dia ke dan posisi di tempat duduk semula. Ya, tempat duduk semula. Setelah dia duduk, ketika pada pukul tepatnya, yaitu 19.30, ya, antara 19.30, ya, sekira si korban pun waktunya lah pulang. Dia berangkat dari tempat duduknya, sementara ketika dia meninggalkan kedai tersebut harus melalui, ya, daripada meja tempat si pelaku duduk. Karena meja tempat si pelaku duduk bertepatan di samping, ya, di samping daripada pintu keluar kedai tersebut sebagai tempat pintu perkara. Ketika si korban keluar, dia langsung mengikuti, langsung. Ketika kira-kira keluar dari pintu kedai tersebut, kira-kira tidak sampai 2 meter dari pintu, tapi dia menempel. Disitulah pelaku langsung melakukan perbuatannya, mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya, mengambil langsung menikamkan atau menusukkan ke arah dada sebelah kanan, mata sebelah kiri, dan paha sebelah kiri. Inilah kronologisnya peristiwa terjadinya daripada pembunuhan yang saat sekarang ini sedang kita tangani. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, seluruh rangkaian proses penyidikan sudah kita lakukan, ya. Saksi-saksi sudah kita periksa, barang bukti sudah kita sita, kita sudah olah TKP. Proses penangkapan ke Polda Jambi langsung dari unit Jataras Kasubdit 3 langsung membantu kami. Kita kasih data, nomor-nomor segala macam yang berhubungan orang-orang yang dekat sama dia, yang dia akan minta tolong dan dia akan menemui, kita kasih semua nomor-nomor dan orang-orang dan alamat, semua kita datang, semua kita miliki. Oleh Pak Kasubdit Jataras langsung mengirim ke Polda Jambi. Polda Jambi ketika proses, ya, dari awal dari TKP ke Serbelawan masih kita kejar, tetapi dia ke Medan kehilangan jejak kita. Ya. Di Medan ke Pekanbaru kita kehilangan jejak. Dari Pekanbaru ke Jambi, karena kita sudah tahu siapa yang mau dijumpai di sana, tapi kami bukan dukun, ya, masih tahu oh ini lebih enggak, ya. Tapi dengan hasil penyidikan yang kita lakukan, ya, langsung ada di situ keluarganya kandung, tidak berapa lama, hanya beberapa menit nyampe dia di rumah Bapaudanya langsung. Ya. Kami tekap, ya, Pak Kompolisi lain, SK langsung menangkap di sana, langsung dibawa ke Polda. Jadi tidak perlu selamat. Jadi kita agak-agak kehilangan mulai dari Serbelawan dia sampai ke Medan ke Pekanbaru. Tapi setelah di Jambi kita sudah mapping,
kita sudah tahu dengan ya, bantuan daripada para komandan kami, yaitu dari Pak Kasubit dan juga dari Polda Jambi. Itu sebagai penjelasan dari kami tentang terjadinya kronologis daripada peristiwa pembunuhan ini sampai proses tindakan-tindakan yang sudah kami lakukan dan juga kronologis sampai pelaku bisa berhasil kita lakukan penangkapan. Terima kasih. Pelaku. Jadi dia waktu ketiga kali berusukan di situ dia patah. Ya, jadi waktu ya, ini. Jadi ini waktu menusukan pertama baru dari sebelah kanan dia belum patah.